welcome back to my channel. Kesehatan adalah harta yang tidak ternilai harganya. Saat mencari kita sehat, kita itu bisa makan apa saja yang kita suka. Dan setelah makan, rasanya tuh kenyang. Serta tubuh kita jadi lebih bertenaga, lebih berenergi, gak ada sensasi muncul setelah makan. Banyak banget kan kayak gitu. Tapi kadangkala saat kita sehat, kita kurang bersyukur. Kalau kita bisa makan enak, biasa. Ini tak rasain sendiri. Jadi ketika aku sakit, nggak bisa makan apapun, minum air putih aja muntah, itu sampai putus asa banget waktu itu. Dan ketika aku sehat, aku bisa makan enak sedikit aja, itu rasanya udah bersyukur banget. Yang di pikiranku waktu itu, bisa makan nggak mual atau muntah aja sudah bersyukur banget rasanya. Makan enak tanpa pantangan adalah salah satu hal yang menyenangkan bagi banyak orang. Dan makanan yang enak itu biasanya identik dengan makanan yang berlemak. Dan bagi sebagian orang mungkin makanan pedas juga terasa sangat nikmat ya, karena kalau nggak pedas katanya nggak enak. Nah, tapi untuk orang yang sakit, terutama kalau sakitnya itu gangguan pencernaan, itu biasanya disarankan untuk mengurangi atau bahkan menghindari dulu sementara makanan-makanan yang berlemak tinggi, gorengan, pedas, serta banyak lagi pantangan makanan yang lainnya. Misalnya seperti makanan yang bergas, asam, kecut, junk food, makanan yang mengandung pewarna, pengawet, penguat rasa, dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa menjadi faktor pemicu orang kurang nafsu makan ya, yang berujung pada turunnya berat badan. Ada pertanyaan gini, Nek, minyak goreng buat numis boleh nggak Mbak? Ya boleh, dimaksud gorengan itu kalau kita pakai minyak terlalu promo, terlalu banyak. Gorengan tepung gitu, kayak misalnya pia-pia, bakwan, ayam goreng tepung, kulit crispy, badak loh. Kok badak digogo? Gorengan di Semarang itu namanya badak. Aku dulu juga agak kaget sih waktu itu pas kos dan mau makan di warung. Aku itu lihat di meja itu ada gorengan. Kok di daerahku tuh jenengnya pia-pia. Lah pas itu bakule lagi di belakangan. Panggil, Ci, aku mau beli pia-pia. Oh, nggak ada, adanya badak. Aku bingung, lah ini warung apa bonbin, mana badak, Ci? Lah ini dia nunjuk gorengan di depanku. Oh gitu ta. Nek minyak mau numis ya nggak apa-apa, kan sitik tok minyaknya. Bicara soal takut makan ini dan itu saat terkena gangguan asam lambung dan kecemasan, ya ini adalah hal yang wajar ya, dan sering dialami banyak orang. Jadi orang maido nek ono sing kok ngono. Pertanyaannya, kenapa orang bisa sampai takut makan? Yang pertama, mungkin ada kejadian yang bikin trauma. Misalnya setiap habis makan kok mual, terus muncul sensasi macam-macam, kayak tenggorokan yang ganjel lah, keringat dingin, deg-degan, pusing, sesak napas, kembung, begah, senep, perut ngisep, ya. Atau bahkan yang lebih parah lagi, muntah habis makan. Bermangan muntah. Jadi itu memicu orang ketakut makan lagi gitu loh. Jadi saya pun juga pernah ngalami takut makan itu ya, karena kalau saya salah makan, yang ada itu mual parah sampai muntah. Dan kalau udah muntah, perut itu rasanya kepengen tak kuras semua isinya. Lalu yang kedua yang bikin orang takut makan adalah menyamakan kondisi atau gejala di sebuah artikel yang dibaca. Nah ini yang bikin parno ya, dan sering jadi bahan pertanyaan. Kalau misal disarani makan ini, dia nanya, nah tapi katanya di artikel yang pernah aku baca nggak boleh Mbak. Jadi kan malah debat hasilnya, nggak nyanyi jadi debat. Padahal mungkin saja sebenarnya dia sakitnya itu bukan GERD. Kalaupun dia makan, nggak ada pantangan seketat orang yang memang lambungnya memang udah luka ya. Tapi kadang-kala ada yang termotivasi juga habis baca artikel. Misalnya orang takut makan sesuatu yang baru, belum pernah dimakan, atau sudah lama tidak makan itu. Dan ketika muncul sensasi, dia coba mencari tahu manfaat dari makanan tersebut. Dan itu membuat rasa percaya dirinya akan makanan jadi meningkat. Jadi nggak takut lagi kalau mau makan, karena manfaatnya bagus. Banyak orang yang nanya ke saya juga, Mbak, makanan apa sih yang baik untuk sakit lambung? Seharusnya pertanyaan ini ditujukan ke lambungnya masing-masing ya, atau diri Anda sendiri. Karena kondisinya beda-beda. Bukan nanya ke lambungnya, lambung bung.
Opo kamu bisa makan ini? Ya enggak gitu juga, sama ini namanya. Kalau disamain dengan saya atau teman Anda yang lain, mungkin belum tentu sama ya, jadinya Anda malah stres sendiri. Mungkin saya ada alergi makanan tertentu, sedangkan Anda tidak, kan jadi tidak sama gitu. Misalnya dulu aku tuh pernah trauma, habis makan sayur bayam, ada tempe, ada ikan laut, habis itu kok mual ya, terus muntah. Nah semenjak itu saya jadi takut makan itu tadi. Padahal bagi orang lain yang sakit GERD kan itu bisa makan, berarti kan tidak sama, tidak bisa jadi patokan. Jadi intinya itu dicoba sendiri, dijajal dewe, dicateti, nek aman ya dimakan, nek gak aman gak usah diterus no. Kalau tiap mau makan nanya, itu capek sendiri loh dan stres sendiri. Yang penting sesuai saran dokter Anda masing-masing. Kalau perlu kunjungi dokter gizi Anda ya. Kadang ada orang yang saking pengennya nyicipi pantangan, itu nekat makan dan setelah dimakan baru nanya nih, berharap saya jawabnya nggak apa-apa kok makan aja. Nah itu pasti orang yang nanya itu pasti seneng banget, nah aku jawabnya nggak apa-apa ya. Tapi bagaimana kalau saya jawabnya, oh jangan, nggak boleh, pasti Anda jadi cemas dan takut kan. Jadi sekali lagi saya mau Anda itu niteni dewe. Kalau memang habis makan itu muncul sensasi ya sudah dihindari dulu sementara. Jadi gimana caranya ngatasi? Untuk yang takut makan karena memang muncul sensasi setelah makan, ya pencernaan harus diperbaiki dulu dengan menjalankan pola makan yang teratur dan juga terukur, gaya hidup yang sehat termasuk olahraga. Pola pikirnya harus positif dan rutin minum obat yang diberikan oleh dokter. Kalau pakai cara saya minum suplemen minimal 3 bulan. Tapi waktu kapan sembuhnya tergantung metabolisme tubuh dan kedisiplinan Anda juga dalam mengatur pola makan. Kalau pencernaannya sudah baik, mau makan apa saja pun jadi enak dan tidak akan muncul sensasi macam-macam ya. Asal makan itu jangan berlebihan dan jangan terpengaruh, atau yang terpenting adalah jangan stres. Sudah stres mikirin sakit nggak sembuh-sembuh, ditambah lagi stres mikirin makan apa, nah kan jadi double stres. Kapan sembuhnya kalau kayak gitu? Kalau memang masih sakit ya udah jalani dulu pengobatan sampai Anda sembuh, baru coba belajar makan. Lalu ada pertanyaan, ciri-ciri sembuh dari GERD itu gimana ya? Ya menurut saya kalau sudah nggak ada keluhan lagi, keluhan apapun yang Anda rasakan selama Anda sakit, ya itu berarti Anda sudah sembuh. Biasanya sih ya yang minum suplemen saya baru beberapa kali minum sudah agak enakan. Lalu mereka coba makan pantangan. Nah mungkin berlebihan jadi kumat lagi, bingung lagi, dan mungkin ada faktor stres juga. Sabar menunggu pengobatan tuntas baru belajar nyoba makanan yang lain. Asal gizinya seimbang, ya bagus. Dan yang lebih penting lagi sekali lagi jangan stres. Memang GERD itu menyebabnya bukan dari makanan, tapi salah makan bisa memperburuk atau menjadi pemicu terjadinya GERD. Penyebab GERD itu karena kendornya otot les. Waktu lahir otot lesnya apa sudah kendor? Saya rasa kita tidak diciptakan dengan otot les kendor dari lahir ya. Karena kita sakit GERD-nya kan bukan dari lahir, tapi akibat akumulasi pola hidup yang tidak sehat dulunya. Makan terlalu banyak makanan yang berlemak tinggi, misalnya kayak coklat gitu, nggak pernah olahraga, daya tahan tubuh Anda lemah, dan mudahnya Anda stres. Biasanya orang perfeksionis mudah stres. Saat asam lambung naik, makanan yang pantangan tadi kalau dimakan ya pasti akan berefek atau menimbulkan reaksi atau sensasi yang nano-nano istilahnya di badan kita. Saya mau cerita sedikit ya. Dulu ada orang yang curhat ke saya, seorang gadis ya, yang sakit GERD dan anxiety. Dia cerita kalau dia itu sangat menjaga pola makannya. Pola makan ketat banget. Dan ketika pacarnya datang dari luar pulau dan dia diajak makan di sebuah restoran, dia bilang dia makan pantangan dan lupa minum obatnya. Tapi anaknya tidak kumat, baik-baik saja. Tapi ketika pacarnya balik ke kotanya, dia coba makan pantangan lagi, kumat lagi. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena pada saat ada pacarnya datang, hatinya itu ayem, tentrem gitu ya. Ketika dia merasa tenang, asam lambung tidak naik. Kalau kita cemas, asam lambung produksinya berlebihan, jadi naik ke atas. Ini membuktikan bahwa mungkin mbak ini sakitnya karena malah rindu ya.
Jadi cuma cemas aja, banyak pikiran, jadi asam lambungnya naik. Model begini obatnya cuma satu, dikancani pacare ben alim atine nek perlu cepet nikah, tapi habis nikah jangan stres lagi ya. Kalau takut makan karena terpengaruh artikel di internet, sedangkan lambung Anda tidak sampai luka, ini lebih mudah ngatasinya. Anda hanya perlu menyadari dan mensugesti bahwa Anda itu tidak sakit. Hanya karena pikiran cemas, jadi asam lambungnya naik. Seperti kisahnya Mbak yang tadi itu. Sebelum makan coba berdoa dulu. Dan setelah makan juga berdoa, coba sugesti pikirannya agar lebih tenang. Dengan begitu akan membantu Anda lebih cepat sembuh. Oke guys, segitu dulu tips dari aku tentang jangan takut makan bagi penderita GERD. Dan bila Anda membutuhkan motivasi atau curhat GERD privasi, pengen tahu apa saran-saran saya sesuai kondisi Anda masing-masing, atau mungkin Anda mau beli suplemen untuk perbaikan pencernaan, silakan WA admin di 081 915 197 153. Salam sehat, keluarga.